Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Herlina dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai verifikasi kualitas beras selama penyimpanan setelah pengeringan dengan udara panas dan pemanasan frekuensi radio. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Baik, sebelum lanjut lebih jauh, pertama-tama perkenalkan nama saya Tasyandraini dengan NPM 056. Jadi, pertama kita akan masuk ke dalam hal-hal yang menjadi latar belakang dari topik yang akan dibahas nanti. Adanya konflik geopolitik dan perubahan iklim di seluruh dunia menyebabkan banyak negara yang mengonsumsi beras khawatir tentang ketahanan pangan. Karena alasan ini, diperlukan proses pengeringan dan penyimpanan padi yang tepat sebagai bagian dari pasca panen untuk menjaga kualitas beras. Padi biasanya disimpan dalam jangka waktu lama pada suhu ruang dalam bentuk gabah atau beras dengan sekam. Di Thailand, metode penyimpanan ini lebih disukai karena menjaga kualitas penggilingan dan pemasakan. Alternatif terbaru seperti pemanasan di elektrik, termasuk inframerah, gelombang mikro, dan frekuensi radio, menunjukkan hasil yang lebih baik dalam menjaga kualitas beras selama penyimpanan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengamati kualitas penggilingan dan pemasakan selama 6 bulan penyimpanan setelah perlakuan dengan metode pengeringan tradisional dan teknologi baru. Baik, selanjutnya metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metodologi. Perkenalkan, nama saya Alita Imanuiza dengan nomor NPM 044. Pertama-tama saya akan menjelaskan metodologi yang berjudul nasi padi. Sampel padi yang digunakan memiliki berat total 9 ton. Setelah dipanen, kadar air awal dari padi ini berkisar antara 25 hingga 26% dalam basis basah. Sebagai langkah pengawasan dan penyimpanan awal, padi ini dimasukkan ke dalam karung anyaman polipropilena. Setiap karung berkapasitas 450 kg. Semua perlakuan terhadap padi ini dilakukan dalam kurun waktu 4 hari setelah panen untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Penting untuk diperhatikan bahwa setiap ulangan perlakuan tidak digunakan lebih dari 1 kali. Untuk keperluan analisis lebih lanjut, kami juga mengambil sampel seberat 25 kg dari setiap ulangan perlakuan. Sampel-sampel ini kemudian disimpan guna menentukan kualitas padi yang dihasilkan. Selanjutnya, metodologi penyimpanan gabah. Sampel kering yang dihasilkan dari proses pengeringan disimpan dalam karung anyaman polipropilena pada kondisi lingkungan di Nakhon Sawan, Thailand. Untuk memantau kondisi lingkungan selama proses penyimpanan, digunakan pencatat khusus dari Laskar Electronics yang merekam data kelembaban dan suhu secara real-time. Sampel padi diambil pada interval waktu penyimpanan yang berbeda, yaitu pada bulan ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap kali pengambilan sampel, kadar air atau moisture content padi diukur sebanyak 3 kali menggunakan metode oven udara panas. Data hasil pengukuran tersebut kemudian disajikan dalam bentuk rata-rata dan simpangan baku untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kualitas padi selama periode penyimpanan. Selanjutnya, metodologi presentasi retak dan hasil padi kepala. Sampel-sampel tersebut diproses menggunakan pembersih dan pengupas untuk menghasilkan beras merah. Persentase pecahnya beras ditentukan untuk setiap sampel menggunakan 100 butir beras. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu hasil produksi padi kepala dihitung dengan menggunakan persamaan berikut yang sesuai dengan standar beras Thailand, di mana WPD mengacu pada berat beras padi dan W jam mengacu pada berat beras kepala. Selanjutnya, metodologi penentuan warna beras putih. Untuk menentukan warna beras putih, digunakan kromometer CR400 Konica Minolta dalam sistem warna CIE atau L, A, dan B. Nilai L menunjukkan tingkat kecerahan dengan skala 0 hitam hingga 100 putih. Nilai A mengukur spektrum merah-hijau, di mana nilai positif berarti lebih merah dan negatif lebih hijau. Nilai B mengukur spektrum kuning-biru dengan positif lebih kuning dan negatif lebih biru. Indeks keputihan atau WI dan perbedaan warna total delta E digunakan untuk mengevaluasi keputihan beras dan menentukan apakah nilai warna tersebut lulus atau gagal dalam uji pengulangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya, metode pengeringan udara panas sistem pemanasan RF. Sistem pemanasan RF tipe osilator 15 kW 27 MHz model BioQ S1 Ion Faldi Nakhon Sawan Thailand dan pengering udara panas tipe pencampuran aliran kontinu sirkulasi 450 kg. Digunakan untuk mengeringkan padi. Elektroda plat paralel di ruang pemanas sistem pemanas RF yang dipasang di formasi vertikal. Padi diangkut ke pengering udara panas di bagian atas aplikator dengan ember pengangkat. Padi kemudian dialirkan secara gravitasi ke sistem pemanasan RF, di mana padi dibuang kembali ke ember pengangkat untuk diangkut ke atas berulang kali hingga kadar air akhir padi diukur di bawah 14% Wb. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan metodologi yang berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania dengan NPM akhir 57. Metodologi yang berikutnya yaitu rasio perpanjangan, di mana rasio pemanjangan beras putih ini ditentukan oleh prosedur yang telah diamati dan diusulkan oleh salah satu peneliti yang bernama Giuliano dan Perez pada tahun sekitar 1984. Rasio perpanjangan tersebut dapat kita dapat hitungkan dengan rumus bahwa rata-rata panjang nasi matang dengan satuannya milimeter dibagi dengan rata-rata panjang beras mentah dengan satuannya juga milimeter. Selanjutnya, melakukan metodologi yaitu analisis profil tekstur, di mana profil tekstur beras giling yang sudah dimasak dianalisis menggunakan suatu metode yang bernama texture analyzer sesuai dengan prosedur, di mana prosedur untuk memasak nasi ataupun beras tersebut dengan perbandingan air 1:1,7. Nah, untuk menganalisis tekstur analyzer ini, kita bisa menggunakan probe yang disarankan yaitu adalah papan chip. Lalu dilanjutkan dengan analisis statistik, di mana faktor-faktor untuk menganalisis tersebut adalah waktu periode penyimpanan yang dilakukan oleh penelitian tersebut dari rentang 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bulan. Dengan kondisi pengeringan yang ditentukan. Setelah itu pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali untuk setiap pengulangan. Dan nilai rata-rata dan simpangan baku dihitung berdasarkan rumus yang sudah dijabarkan. Nilai rata-rata tersebut dibandingkan menggunakan analisis varians atau ANOVA dan uji rentang berganda baru yaitu Duncan untuk mencari nilai rata-rata tersebut. Oke, boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Siti Rahmi dengan NPM 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ini mengenai kondisi lingkungan dan kadar air. Bisa dilihat dari grafik yang A, sampel padi itu disimpan selama 6 bulan atau selama 180 hari dari 4 November 2021 hingga 3 Mei 2022 dalam kantong PP. Suhu lingkungan berkisar antara 21,6 derajat Celcius hingga 34,9 derajat Celcius dengan kelembapan relatif atau RH antara 54% hingga 88%. Nah, suhu rata-ratanya ada pada 28,4 derajat Celcius dan RH rata-ratanya pada 70%. Jika dilihat pada grafik yang kedua atau yang B, rata-rata kadar air MC pada semua perlakuan menurun selama penyimpanan. Yang pertama ada HA atau udara panas, itu dari 13,66% menjadi 11,37%. Yang kedua adalah HA RF38 atau pemanasan udara panas dengan frekuensi radio 38 derajat dari 13,66% menjadi 11,40%. Dan yang terakhir HA HARF42 yaitu pemanasan udara panas dengan frekuensi radio 42% dari 13,58% menjadi 11,63%. Nah, penurunan MC paling drastis terjadi pada bulan ke-1 dan bulan ke-5 saat suhu meningkat dan RH menurun, menunjukkan pengaruh suhu dan kelembapan terhadap equilibrium kadar air padi. Oke, slide next. Nah, selanjutnya mengenai presentasi retak dan hasil padi kepala.
Nah, presentasi retakan pada beras merah dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tidak ada, sedikit, sedang, dan parah sesuai dengan klasifikasinya. Tidak ada ini mengacu pada beras tanpa retakan, sedikit itu mengacu pada beras dengan 1-2 retakan, sedang itu 3-4 retakan, dan parah itu 5 atau lebih retakan. Nah, hasil dari analisis variannya menunjukkan perbedaan signifikan dalam kondisi pengeringan dan lama penyimpanan untuk kelompok tidak ada, sedikit, dan parah. Presentasi beras tanpa retakan menurun dari 99,78% pada bulan ke-0 menjadi 80,78% pada bulan kedua pada metode pengeringan udara panas dan frekuensi radio 42 derajat. Nah, dari segi penggilingan padi, hasil dari analisis variannya menunjukkan kondisi pengeringan dan durasi penyimpanan memengaruhi hasil beras kepala, beras pecah, dan beras putih. Nah, hasil beras kepala meningkat setelah 1 bulan penyimpanan dan mencapai puncak pada 2-5 bulan, yaitu pada metode udara panas dan pemanasan udara panas dengan frekuensi radio 38 derajat, serta pada 3-4 bulan pada metode pemanasan udara panas dan frekuensi radio 42 derajat. Nah, pati dalam beras mengalami transisi kaca selama penyimpanan yang meningkatkan hasil beras kepala. Nah, penelitian sebelumnya juga menunjukkan tekanan internal selama pengeringan memicu retakan pada biji padi. Sehingga setelah 5-6 bulan, beras kepala menurun secara signifikan, menunjukkan bahwa gabah yang dikeringkan dengan metode HARF38 dan HA dapat disimpan aman hingga 5 bulan. Next. Selanjutnya mengenai penentuan warna beras putih. Penentuan warna beras putih setelah pengeringan menunjukkan perbedaan signifikan pada kondisi pengeringan dan lama penyimpanan untuk nilai L, A, B, dan WI, serta pada interaksi pengeringan dan penyimpanan untuk nilai delta E. Nilai WI meningkat selama 6 bulan penyimpanan, sementara nilai delta E tetap rendah, menunjukkan sedikitnya perubahan warna. WI yang lebih tinggi dan delta E yang rendah menguntungkan bagi penggilingan padi karena peningkatan kilo beras dan pengurangan aktivitas enzimatik yang menyebabkan pencoklatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gisela Kenala Rasati dengan NPM 059. Di sini saya akan menjelaskan rasio perpanjangan. Rasio perpanjangan nasi matang atau ER meningkat selama penyimpanan 6 bulan pada kondisi pengeringan, yaitu pengeringan dengan udara panas HA radio pada suhu 38 derajat dan 42 derajat. Dapat dilihat dari gambar grafik berikut, nilai ER berbeda secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi pengeringan, lama penyimpanan, serta interaksi antara keduanya. Nilai nasi matang yang dikeringkan dengan HA meningkat dari 1,43 hingga 1,58, dengan HARF38 meningkat dari 1,43 hingga 1,59, dan HARF42 meningkat dari 1,44 hingga 1,60. Selama penyimpanan dalam kondisi lingkungan, ER meningkat secara dramatis mulai bulan ketiga, yaitu sebesar 10% pada HA, serta 11% pada HRF38 dan HRF42. Beras yang dikeringkan dengan metode HRF42 memiliki rasio perpanjangan nasi yang lebih tinggi pada bulan ke-0 dibandingkan metode lainnya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan energi frekuensi radio yang lebar yang menciptakan lebih banyak rongga di endosperma. Rongga ini memudahkan penyerapan air sehingga memanjangkan butiran nasi selama proses pemasakan. Nah, selain itu, beras yang lebih tua juga menunjukkan ER yang lebih tinggi. Ini karena dinding sel yang lebih rapat mengurangi tekanan internal selama pemasakan, sehingga nasi dapat mengembang lebih baik. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis profil tekstur pada nasi matang. Dapat dilihat di sini ada tabel efek dari lama penyimpanan dan perbedaan kondisi pengeringan dalam profil tekstur dan juga pasting properties yang nanti akan saya jelaskan pada nasi matang. Terdapat 3 parameter yang berpengaruh nyata terhadap tekstur nasi matang, yaitu yang pertama ada kekerasan, daya lekat, dan daya kohesivitas. Kekerasan beras yang dikeringkan dengan HA, HARF38, dan HARF42 yang disimpan hingga 6 bulan mencapai nilai puncaknya antara bulan ke-4 hingga ke-5. Sementara daya lekatnya menurun dengan bertambahnya periode penyimpanan di keringan.
Untuk kekohesivitas beras sendiri berbeda secara signifikan hanya pada perlakuan HA. Tekstur nasi yang dimasak setelah disimpan dalam jangka waktu yang lama menjadi lebih keras dan kurang lengket. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan resistensi granula pati dan peningkatan kandungan zat tidak larut. Selain itu, reaksi enzimatik dan non-enzimatik setelah penyimpanan juga berperan dalam melemahkan struktur dinding sel, membuat nasi menjadi lebih keras dan kohesif. Boleh di next. Selanjutnya ada pasting properties atau menempelkan properti. Perubahan sifat perekat selama penyimpanan dapat disebut juga sebagai penuaan beras. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa viskositas puncak atau PV, breakdown atau BD, dan seatback merupakan indikator paling sensitif dari penuaan beras. PV dan SB meningkat seiring dengan bertambahnya periode penyimpanan, sementara BD sebaliknya menurunkan selama bulan ke-2 sampai ke-4. Peningkatan PV sendiri mungkin disebabkan oleh penurunan aktivitas amilase pada beras. Untuk penurunan breakdown selama bulan 2 sampai 4 mungkin disebabkan oleh granula pati yang semakin sulit dipecah ketika mengalami penuaan. Di sisi lain, peningkatan setback diduga disebabkan oleh pembentukan kompleks pati lipid pada beras yang sudah tua yang membatasi pembekakan granula dan retrogradasi pati, proses di mana molekul pati mengkristal kembali setelah dimasak. Secara keseluruhan, viskositas puncak, breakdown, dan setback memberikan informasi tentang bagaimana penuaan mempengaruhi tekstur dan kekerasan nasi serta penyerapan air pada saat pemasakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hulwa Triana Firdaus dengan MPM 021. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeringan beras dengan udara panas atau HA dan kombinasi udara panas dengan frekuensi radio atau HA per RF pada suhu 38 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius menghasilkan kualitas penggilingan dan pemasakan yang baik hingga 5 bulan penyimpanan. Nah, selama penyimpanan, terjadi penurunan kadar air yang stabil dan perubahan kualitas beras seperti warna, tekstur nasi, serta daya rekat yang dipengaruhi oleh suhu pemanasan dan durasi penyimpanan. Pengeringan menggunakan HA per RF 38 derajat Celcius lebih unggul karena menjaga kualitas penggilingan dan pemasakan beras selama penyimpanan hingga 5 bulan tanpa perubahan kualitas yang signifikan. Sedangkan HA per RF 42 derajat Celcius hanya aman hingga 4 bulan penyimpanan. Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini, pemanasan udara panas dengan frekuensi radio pada suhu 38 derajat Celcius dapat digunakan sebagai alternatif pengeringan yang menjanjikan di industri beras, tanpa menurunkan kualitas beras secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan atau tanggapan, dapat melampirkannya pada kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.